kita imani, yang harus kita yakini dengan hati bahwa wasiqatul birrizq ala al-i'timad, yakni percaya penuh, berpegang teguh bahwa perihal rezeki. Maksudnya bahwa rezeki itu semata-mata sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rezeki itu wa huwa ma saqahu Allah ilal hayawan fantafa'a bihi bil fa'li. Jadi dengan rezeki itu mendatangkan manfaat bagi yang nerimanya untuk melakukan segala sesuatu. Jadi rezeki itu bukan semata-mata duit, tapi segala sesuatu yang kita rasakan nikmat, lemak, itu adalah rezeki. Wa syamilal ma'kul wa ghairahu mimman tufi'a bihi afadahu Abdus Salam. Rezeki mencakup segala sesuatu yang dapat dimakan dan selainnya dari berbagai hal yang dapat diambil manfaat. Itu rezeki. Bukan cuman yang pacak dimakan baik. Apa baik? Pacak bergerak, pacak nyingok, pacak dengar, pacak ngaso, pacak nyepak, pacak berjalan, pacak megang, pacak tidur, pacak miring, pacak ngerumah, pacak ngurep, pacak manjat, pacak turun, pacak naik. Semua itu adalah rezeki. Jadi bukan semata-mata makan dan minum, tapi apapun yang mendatangkan manfaat itu rezeki. Wal muradu bidzakar usuq billah wa raja'ur rizqi minhu li anna ru'yatar rizq minal kasbi haqiqatan kufrun. Jadi kalau wong beranggapan bahwa rezeki itu didapat dari hasil usaha diri dia, maka itu mencapai kepada tingkat kekufuran. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa rezeki itu kita dapat dari hasil perbuatan diri kita. Oh, aku ni dapat duit karena berdagang, aku ni dapat duit karena bergawi. Bukan. Jadi rezeki itu tetap datang dari Allah Ta'ala. Apa yang kita buat tu cuman sekadar usaha. Apa istilahnya? Sebagai alat untuk menjemput rezeki tadi. Tapi yang datang ke rezeki adalah Allah. Buktinya, apakah orang berdagang tu yakin dagangannya bakal habis? Nah, apakah dia yakin dengan berdagang tadi dia bakal dapat rezeki, baik berdagang apapun juga? Apakah dia yakin dengan pangkat jabatan dia pacak datang ke rezeki? Dah. Jadi tetap Allah Ta'ala yabsutur rizqa liman yasha'. Allah yang membagikan rezeki bagi yang dikehendakinya. Sabda Nabi SAW, idza rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhul ajalu. Nah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya rezeki itu pasti akan mencari seorang hamba sebagaimana ajal seorang hamba akan mencarinya. Jadi kemarin Nabi tunjuk tahu bahawa rezeki itu tahu dengan kita, tapi kita tak tahu dengan dia. Rezeki tahu dengan kita,
Di mana kita dia tahu. Tapi kita tidak tahu dengan dia. Buktinya di mana nak dapat rezeki sehari ni. Dan apa yang bakal didapat ke rezeki sehari ni? Apa nasi minyak? Apa nasi putih? Kita pergi kondangan sehari ni. Biasa kalau orang sedekah ni nasi minyak. Tahu-tahu sehari ni nasi putih. Biasa jarang orang kalau sedekah siang tu. Kalau sedekah siang tu ayam, daging, gado-gado, biasanya. Mungkin sehari ni nasi putih pindang atau soto. Noh, begitu. Ada weh. Dekat siang hari pakai pindang. Kalau malam tak apa-apa. Ngapalah nak dibahas? Makan-makan weh sudah. Pakai nak dibahas orang nak makan pindang, orang nak makan soto, mana kan tak orang. Yang penting kita ada jamuannya. Itulah sifat manusia. Kadang selalu menilai dan menilai wong. Benar kan kita dah kata hak. Kita tu cuma dijamu dan kita tidak baca nentukan wong, cuma adatnya. Kalau wong Palembang adatnya, kalau pagi undangan pagi ini minuman, laksan, celimpungan, bugo, lakso, ragit pagi ni sampai undangan 10 habis. Dari mulai habis subuh sampai jam 10 habis itu makanan. Kalau dia sedekah jam 11 habis sampai zuhur itu nasi. Kalau dia sedekah sudah zuhur balik minuman lagi. Sedekah sudah asar makan nasi lagi. Sudah maghrib sedekahnya nasi juga. Sudah isyak minuman. Itu kebiasaan wong Palembang yang terjadi di Palembang. Zaman ini karena harga barang itu hampir nak sama baik. Ragit, bugo, celimpung tadi sama baik dengan nasi. Dipikir hati wong lebih kenyang makan nasi, diobala nasi kalau udah zuhur nasi. Padahal 8.12 tadi baru balik tu. Yang undangan 12 habis tadi belum turun nasi. Sudah zuhur lah nasi pula. Sudah asar nasi. Jadi akhirnya tidak katik lagi ciri khasnya. Ciri khas sedekah pada jam-jam tertentu. Berikutnya masalah hati. Ini masalah hati kalau ini. Ya, bukan masalah zahir. Rasa. Ini masalah rasa bahawa rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattihamun nafs, mencurigai hawa nafsu. Fa in qalat laka tamatta' bihadhihi syuhud likai natawajjaha ila ta'ati farighal qalb. Nafsu berkata kepadamu, bernikmatlah dengan syahwat, dengan kesenangan agar supaya engkau dapat menghadapkan diri kepada ketaatan dengan hati yang kosong. Au qalat laka irfa ala nafsik fil ibadati litaduma 'alaiha. Atau nafsu berkata kepadamu, bersikap lembutlah kepada dirimu dalam beribadat agar kamu dapat berkesinambungan dalam melakukan ibadah itu.
au aqsi minal ibadati litafuza bid darajatil ula au nahwu dzalik. Atau perbanyaklah ibadat agar kamu dapat sukses dengan meraih derajat-derajat yang luhur, atau ucapan semacam itu. Perasaan. Jadi nafsu itu ngajak kepada berfikir baik, ngajak. Ada nafsu ngomong, kapan lagi kau tu nak berbuat, mumpung lagi muda, lagi tinggal taubat baik, belum waktunya kau tu nak ibadat nian masih muda. Ini nafsu. Ya ni aneh. Ada yang ngomong macam ini nafsu tadi. Au aqsi minal ibadati tafuza bi darajatil ula. Perbanyaklah ibadat. Karena dengan ibadat banyak itu akan mengangkat derajat kamu kepada derajat yang tinggi. Jadi ada perasaan ngajak kepada kebaikan, itu gunanya berfikir. Tambah lagi ini awal-awal tahun baru Hijriah 1441, tahun untuk kita bertafakur, mengintrospeksi diri kita sejauh mana amal dan apa yang sudah kita buat. Kembali ana ulang bahawa kita ini berdagang. Umur kita ini adalah modal. Umur ini modal. Umur modal, pendengaran modal, penglihatan modal, napas modal, gerak modal, tenaga modal. Modal kalau ini. Nah, modal ini untuk berdagang. Kalau modal habis, untung tak katik, buat apa berdagang? Habis baik modal. 24 jam habis. 24 jam habis. Kuping dengar didengar ke yang tak benar. Mata jelas nyingok, tidak dijingok ke yang benar. Suara bagus bukan dibaca ke dengan yang benar. Jadi tak ada manfaatnya. Jualan habis terus, untung tak ganti. Tapi kalau untung ada, caranya macam mana? Dalam keseharian itu isi dengan solat, diisi dengan solawat, diisi dengan baca Quran, diisi dengan hadir majlis ta'lim, diisi dengan pergi kondangan, diisi dengan dengar qasidah, diisi dengan zikir. Jadi ada keuntungan bahawa hari ini aku baca selawat. Hari ini keuntungannya boleh baca selawat 1000, boleh solat duha, boleh solat tahajud, boleh. Jadi ada isinya. Sama dengan berdagang, hari ini boleh 10.000, besok boleh 20, besok lusa boleh 5.000. Tak apa-apa. Namanya ada untung. Cuman tinggal kita pintar-pintar supaya untung banyak. Macam mana? Jangan sampai kita kehidupan ini habis baik, kaget ditanya di akhirat, wa an umrihi fi ma afna. Umur kau habiskan ke mana? Ditanya. Bukan tidak ditanya. Allah tidak ada minta balik kan? Allah tidak minta balik ke? Segala nikmat Allah tidak minta balik kan? Dan Allah tidak kata perlunya juga dengan apa yang kita miliki. Cuman Allah tu kaget minta penjelasan. Kemana-mana baik digunakan. Tolong jelas ke? Tanggal 1 Muharram 1441. Apa-apa be yang kau gawi ke?
waktu 1 Muharram itu aku mengkarunia ke kau rezeki 100.000. Kau guna ke apa-apa, apanya baik isinya. Dari sebanyak 24 jam itu, timbangan maksiat dengan ibadat banyak yang mana? Banyak maksiat, sudah boleh azab. Banyak ibadat boleh pahala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Macam itu baik. Cuman manusia ini pelupa. Dah ingat. Jadi nafsu tadi ngajak awaqsin minal ibadati litabuza bidarajatil a'la aw nahwu dzalik. Fattahimha biantan sabaha ilal khiyanati lianna muradaha bidzalikal khati'atu wal makruh. Maka bercurigalah kepada hawa nafsu dengan selalu menghubungkan nafsu kepada sebentuk pengkhianatan. Karena sesungguhnya maksud hawa nafsu dengan hal itu, jago bisikan adalah semata memperdayakan muslihat. Jadi kita berkhianat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ngajak kita maksiat, kita bantah. Ada juga orang yang berkhianat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ngajak kepada kebaikan, kita bantah sehingga tak kita buat. Tidak sesuai dengan yang ada di hawa nafsu dengan kenyataan di anggota badan. Khianat. Wa adam ridha anha, dan tidak rela terhadapnya. Ai an-nafs bi an khalifaha wa ta'siha wa huwa rasul ibadati wa awwalu muratibis sa'adati. Yakni terhadap nafsu dengan selalu menentangnya dan membangkangnya, dan hal itu merupakan pokok ibadah dan awal kedudukan keberuntungan. Jadi ketika dia ngajak mengarahkan kita kepada ketidakbaikan, kita bantah. Karena membantah dia menyelamatkan diri kita. Misal ngembek barang wong, ngakui hak wong, nyuruh kita tidak amanah, tidak nyampikan titipan wong, itu dibantah, jangan dituruti. Wa qad qila al-khuruju 'anil nafs wa huwa ni'matul 'uzma li'annaha 'azmun hijabin baina syakhsi wa baina Allah. Dan sungguh telah dikatakan oleh satu pendapat, keluar menjauhi dari nafsu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena sesungguhnya nafsu adalah penghalang terbesar antara seseorang dan antara Allah. Wa qad su'ila ba'dul asyakh anil Islam faqala dhibhun nafs bisayfil mukhalafati hadha min idafatil musyabbah bihi lil musyabbah ay bi mukhalafatin nufus al musyabbahati tilkal mukhalafatu bisayfis sarimi. Sesungguhnya pernah ditanya salah seorang di antara para syekh mengenai Islam, lalu beliau berkata, Islam adalah menyembah hawa nafsu dengan pedang penentangan, yakni dengan penentangan berbagai hawa nafsu yang diserupakan penentangan itu dengan pedang yang tajam. Jadi Islam itu menentang hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang tidak baik ditentang, dilawan, ditolak. Nah, nolaknya itu ya agama, bahwa agama melarang apa yang sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah Ta'ala. Lianna sayfa alatul mujahadil kuffar wal mukhalafatu alatul mujahatin nufus.
Sesungguhnya pedang adalah alat untuk memerangi orang-orang dan penentangan adalah alat untuk memerangi hawa nafsu. Pedang ngelawan wong, nentang lawan nafsu. Wa qala Sahl bin Abdullah ma Abdullah bi syai'in misla mukhalafin nafs wa hawa pada dzalikal bajuri. Telah berkata Syekh Sahal bin Abdullah, tidaklah beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang sepadan dengan menentang hawa nafsu dan setara rendah nafsu, selera rendah nafsu. Jadi selagi dia belum pacak melawan hawa nafsu, masih dianggap bahwa belum beribadah. Jadi kalau dia ibadat jalan terus, maksiat jalan terus, itu berarti dia masih menghamburkan dirinya kepada nafsu. Wa abadu syaitan wa bu'du syaitan, membenci syaitan. Syaitan ini pacak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Setan. Kalau iblis itu dari bangsa jin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah bangsa jin yang membantah, berbuat fasik kepada Allah untuk tidak sujud kepada Adam atas perintah Allah. Jadi iblis bangsa jin. Tapi kalau setan itu orang-orang yang mengikuti ajakan iblis, baik dia dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Semua orang yang melakukan larangan Allah itu setan. Yang ngelaku larangan Allah, yang ke diskotik, iblis, apa? Setan. Yang buka aurat, setan. Yang makan haram, setan. Yang makan hak wong, setan. Yang ngakui hak wong, setan. Dan kita pacak jadi setan. Selagi kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita mengikuti tipu daya artinya kita juga termasuk setan. Aku adalah setan. Alamahan ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ngajak kawan keliling-keliling ke mall, sampai ninggalkan solat. Di mall itu macam-macam nyengok barang haram. Hantu pukang hitam, hantu pukang coklat, hantu pukang putih. No. Yang baju kurang dasar, yang baju kendur. Ada yang ngomong sekali maksiat itu pacak ditutupi dengan 70 istighfar. Mula masuk mall berapa puluh, belum kelar 70 lah nambah puluh 140. Nah, jadi anak ngewangi budak ke belanja, malu dewek nengok macam-macam isi. Mukalah kau pecah, takut ketahuan. Tegak minggir-minggir, masih orang kecil kan. Nunggu siapa Ustaz? No. Ay, kacau. Iyo, tak baca mana lah. Barang di juru mall tu macam-macam mesin. Kita kau pecah putih, mana bersewet. Masuk juru mall. Kalau mall di Mekah sana, pakai cadar dia,
nutup aurat. Baru-baru inilah di mall-mall di Mekah sana tu agak terbuka. Kalau di Jeddah itu campur segala agama, ada Filipin, Thailand, Bangladesh. Jadi dia cuma baju hitam be, pucuknya kita berjilbab. Kalau Mekah Madinah ya tu piara dia. Mekah Madinah mana ada orang jualan betina baru inilah. Raja baru ini ngizin ke betina boleh jualan, betina boleh ngawak mobil. Kalau dulu tak boleh. Dulu tak boleh. Baru inilah betina di Arab ngawak-ngawak mobil. Jadi syaitan itu orang apa? Setiap orang dari bangsa jin dan manusia yang mengikuti langkah iblis, itu namanya setan. Orang tidak solat, setan. Orang yang tidak puasa, setan. Tidak berzakat, setan. Orang yang menghardik anak yatim, setan. Yang tidak memperhatikan orang miskin, setan. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh seseorang, yang melakukan itu setan. Dalilnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa bughdud dunya taba'an lillahi ta'ala. Dan membenci duniawi. Jadi balik syaitan tadi, wa bughdhu syaitan bi alla yuti'a amrahu wa nahyahu. Membenci syaitan dengan tidak mematuhi kepada perintahnya dan larangannya. Kongkonya mak ini, dilarangi mak ini. Tak salah solat, gawi kelah minum-minuman keras. Ingat, selalu diingat dan diingat bahawa gawe iblis itu cuman nyuruh. Iblis itu cuman menyuruh. Iblis tidak pernah berbuat. Nyuruh orang minum minuman keras, nyuruh orang berzina, nyuruh orang makan haram, nyuruh orang nyuruh. Iblis tidak pernah berbuat. Mana pernah iblis makan inek? Mana pula iblis berzina? Mana pernah iblis ke diskotik, nyuruh ngongkon. Yang dikongkonnya tu wong yang belum melok. Model-model kita ni nak, dia olok-oloknya supaya mabuk, supaya makan haram, dia oloknya. Maka tu diganggunya. Wong yang ibadat ini cepat ngantuk, cepat malek, cepat jenuh. Di tiap-tiapnya oleh iblis. Tapi ngapa wong maksiat tidak diganggu? Main gap hari-hari, main judi hari-hari. Tahan tidak ngantuk. Main game no hari-hari. Karena yang maksiat ini keponakan iblis. Lah jadi keponakannya. Jadi tak diganggunya lagi. Nah, yang kita belum jadi sanaknya ini yang kubak ini. Yang lain jadi sanak, dia ada kubak. Buktinya wong main catur itu sangkin gilonya kencing di bawah meja itulah. Kalau anda dengar cerita wong-wong gilo catur, gilo gap itu, muka baik nak seretan kencing di situlah. Sangkin gilo. Yang main judi bermalam-malam
Dengar cerita tahan digarinya di mana tu yang di tempat berjudi ni, Makau. Kata orang ke Makau tu yang awak duit 1 miliar 2 miliar. Ke Makau itu yang main judinya tua-tua. Ngantuk ida. Apa ini? Diajak majlis cepet ni nanti duduk. Baru mulai Ustaz Fatihah. Jadi mahkota ada orang berduit, payah tidur, saharunan tidur. Jadi ada yang ngajari kalau kau nak cepat tidur, hadir majlis. Hadir majlis. Hadir ni ada majlis. Iya ni ya. Pendatang dengar ceramah, laju tidur. No. Oh, ternyata ubat. Hadir majlis tu ubat untuk kalau tidak ngantuk. Ada yang termangap, ada yang tersender. Ganggu oleh iblis. Sika orang nuntut ilmu tu 70,000. Iblis ganggunya. Anak buah iblis, setan-setan dia bangsa jin tadi, ngehalangi dia untuk menghadiri majlis. Ini macam majlis pagi ni nah. Gayanya berubah-ubah. Ya, yang Ahad ini lain wongnya. Ahad ni. Lain-lain lain. Ahad ini lain lagi. Macam-macam. Yang Ahad buri belakang tadi datang. Ini dia kata. Ada yang saya ni ke? Ahad pucuk kata. Wallahualam ke mana tak terti. Allah alam misal tak tahu. Mungkin dia ada gawe. Cara kita lah. Mana kak ada gawe. Apa dak nyongol? Ada gawe. Kita puasan becak duit 10,000. Ai kat. Buntunan. Lah kau ngomong banyak gawe. Diajak pergi ada gawe, diajak pergi ada gawe. Berasan 10,000 kata buntuan. Kalau tak sesuai. Jadi nak naui perintah dan nak naui larangan iblis itu tidak ada lain dengan ilmu. Oh ini tak boleh. Oh ini boleh. Wa bughdud dunya tab'an lillahi ta'ala. Kedua, berikutnya membenci duniawi karena menuruti menuruti patuh kepada Allah Ta'ala. Membenci dunia tadi. Bukannya membenci dunia tu untuk membenci Allah, bukan. Jadi membenci dunia tadi karena menuruti Allah Ta'ala. Jadi Allah menjelaskan tentang jahatnya dunia. Jadi disebutkan dalam hadis, ad-dunya jifatun wa tullabuha kilab. Dunia ini adalah bangkai. Yang ngejar bangkai itu adalah anjing. Sekali hari Rasulullah berjalan dengan sahabat, ada bangkai kucing di pinggir jalan yang sudah busuk, yang sudah keluar ulat. Anjing beda galak makannya, hewan beda galak makan bangkai itu. Uji Nabi, dunia lebih jahat dari bangkai ini. Tapi manusia ngejar jabatan, ngejar kekayaan. Bukan tidak boleh berduit. Ibtaghi fi ma ataqalla daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan dilupakan jatah kamu di dunia. Boleh, tapi jangan harta banyak itu ditumpuk. Harta banyak tu sedekah, nolong wong, dibuat gawe baik.
Dan sifatnya jangan peribadi, duit banyak pergi umroh terus. Berangkat umroh, berangkat haji, berangkat umroh, berangkat haji. Sementara ponaan, dulu, tetangga banyak yang miskin, banyak yang melarat, berangkat terus tu haram hukumnya. Nolong wong, membantu wong yang melarat, memodali wong supaya untuk lebih baik, untuk nafkah hidup dia dan keluarganya, itu lebih wajib. Dia berangkat umroh terus. Umroh hukumnya sun. Sementara keponaannya dulunya melarat, tak katik gawi, nak berdagang, nak katik modal, sekolahnya pun putus. Dia berangkat umroh. Itu sunnah. Coba duit tadi, tunjuk keponakannya. Nah, ini modal kau berdagang 5 juta. Kau ngapo sekolah, nak bayaran. Nah, rumah dulunya roboh. Rumah keluarganya sengnya sudah bungkas bangkis. Galah rumahnya buruk, terbelosok. Tidak didandani. Dia berangkat baik umrah terus. Haram berangkat itu. Anak yatim tidak keurusan. Wong miskin sampai tak makan. Dia ladas berangkat. Haram hukumnya. Aku tu ke sana tu Ustaz, bukan jalan-jalan ibadat kepada Allah. Nah, ini nolong orang ibadat juga. Nolong orang ibadat juga. Ustaz dulu yang ini pesenana. Topik esok kalau kawan inti ada rezeki, pergi haji 2 kali be. Pergi haji pertama wajib, pergi yang kedua sunat, nyempurna ke yang pertama. Kalau masih ada rezeki, inti bayari wong. Duit inti nak pergi haji tu inti bayari wong baik. Jadi wong itu yang berangkat haji, inti tetap dapat pahala haji yang ketiga. Wong itu haji, inti haji. Wong itu tawaf, inti tawaf. Wong itu sa'i, inti sa'i. Ini tak nak kita lagi berangkat. Nak kita lagi berangkat. Akhirnya orang yang kepengen tadi tak ada terberangkat. Itu juga umrah. Sama baik. Kita nak sudah 2 kali umrah. Yudah. Man masih ada duit kita 23 juta. Bayari wong. Nah mangcik, berangkatlah umrah. Ini ongkosnya. Senanglah dia. Idkhalu surur fil qalbil mu'min ibadah. Menyenangkan hati orang beriman itu ibadat. Dia solat di Masjidil Haram boleh pahala 100.000, kita boleh 100.000. Cuman kita ni nak berambok. Nah, yaitu akibat dunia tadi. Fa inna Allah Ta'ala yamzuru ilaiha mundu khalqiha li syiddati bu'diha laha. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kepada duniawi semenjak dia menciptakannya. Karena sangat bencinya Allah kepada duniawi. Wal muradu bidunya ma zada 'ala al-hajati syar'iyyah. Dan yang dimaksud dengan duniawi adalah segala yang melebihi atas kebutuhan secara syariat. Jadi selagi dia di pojok dunia ini memanfaatkan dunia untuk menjalankan syariatullah, tidak dilarang. Dia beli baju untuk solat, dia beli kendaraan untuk pergi ke majlis, ke masjid, tidak dilarang. Dia beli motor, beli kendaraan untuk nyari rezeki, tidak dilarang. Jadi yang dilarang itu yang berlebih-lebihan.
Kalau selagi tidak berlebihan, dia punya harta untuk sedekah, nolong wong, bangun madrasah, masjid, musalla, bagus. Yang tidak boleh itu berlebihan, yang tidak manfaat. Nah, yang tidak manfaat itu untuk menjalankan syariatullah, itu yang dibenci oleh agama. Jadi agama membenci punya harta banyak, sedekah tidak galak, menjadikan dia sombong, dia tidak katik rasa untuk membantu sesama. Yang ini yang dilarang. Qul mata'ad dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan bahwa dalam Quran, kehidupan dunia itu sedikit, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik dan lebih utama. Jadi kehidupan dunia ini, jadi kalau kita makan salak, tahu salak? Salak tu ada kulit arinya, sudah kita kocek yang kulit landep itu, kulit yang hitam, apa yang coklat. Sebelum kita makan salaknya, ada kulit ari, ya, kulit ari. Kulit ari itu hakadat dunia, itulah dunia. Salak yang kita makan, itulah akhirat. Profesor Harun Ar-Rasyid, beliau mengumpamakan dunia dengan akhirat ini seperti apel dibelah dua. Ada apel at-tufha, apel dipotong, teng, belah dua. Itu ada kulitnya itu. Kulit abang itu. Kulit kan kulit warna abang sama isia. Yang mana yang tebal? Dagingnya yang tebal. Nah, itulah akhirat. Coba berapa bandingan antara kulit apel dengan dagingnya? Itulah Profesor Ar-Rasyid mengumpamakan dunia dengan akhirat. Kulit ari salak dengan salaknya. Kulit telok kan ada kulit ari. Telok ada juga kan? Nah, dengan teloknya. Itulah kehidupan antara dunia dengan akhirat. Dan hidup dunia ini, dengar, paling lama 100 tahun. Di akhirat 1 hari 50.000 tahun. Bibi kedarihi khamsina alfasana. 1 hari di akhirat 50.000 tahun. Jadi kalau kita hidup di pojok dunia 100 tahun, berarti kita hidup di akhirat sama dengan 2 menit sekian detik. 100 tahun hidup di dunia sama dengan 2 menit sekian detik hidup di akhirat. Lupa manusia, diisi dengan maksiat, dengan macam-macam. Itu balik-balik bagian masing-masing. InsyaAllah Allah selamat ke kita dari tipu daya iblis dan dapat memanfaatkan kehidupan untuk ibadah dan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik wa sallallahu ala sayyidina nabiyyika rasulik wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.